Ustadz, mohon penjelasannya. Kalau kita bermakmum sedangkan imam baca Fatihah kurang benar, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menjawab, kata beliau, salli alaihi wa alaihi bid'atuhu. Salli alaihi wa alaihi bid'atuhu. Tetap salat di belakangnya. Tetap salat di belakangnya, jangan sampai antum kemudian keluar dari jemaah. Adapun perkara kesalahan dia, itu urusan dia dengan Allah. Ya, perkara kesalahan dia itu urusan dia dengan Allah. Ya. Alhamdulillah kita di masjid kita, alhamdulillah kita imamnya imam yang bagus ya, imam pilihan. Kalau kita mungkin melihat di luar sana, itu kita masih banyak menemukan kadang-kadang ada orang asal jadi imam gitu. Kalau saya melihat Ustaz Asrori, para asatidz yang lain di masjid ini, masya Allah ya, bacaannya enak kita dengar ya, dan alhamdulillah ya, mungkin kita tenang berjamaah di sini. Tapi kalau di luar sana saya masih melihat kadang-kadang ada orang jadi imam itu coba-coba gitu, coba-coba jadi imam. Kalau mau belajar di luar sholat, belajar. Ya, benerin bacaannya di luar sholat. Jangan sampai kemudian kita tidak maksimal kemudian memaksakan diri. Ya, kalau orang tahu begitu beratnya tanggung jawab jadi imam, maka dia akan memilih untuk mundur dia, mendingan jadi makmum gitu ya. Tapi imam ini pahalanya besar, makanya yang dipilih adalah orang yang paling fasih bacaannya. Maka ingat, perkara jadi imam itu yang paling utama jadi imam bukan yang paling tua. Ya. Dan juga bukan orang yang ahli fikih, enggak. Itu syarat yang kedua. Yang pertama adalah orang yang paling fasih bacaannya. Artinya saya dalam riwayat Bukhari, ada sebuah kabilah yang besar, kemudian dia menemui Nabi SAW, kata dia, ya Rasulullah, kami ingin mengangkat imam di antara kami. Siapa yang berhak kami angkat? Kemudian kata ketua kabilah itu, kata Rasulullah, siapa yang paling fasih di antara kalian? Yang paling fasih, yang paling tepat bacaannya, yang paling enak bacaannya. Kata ketua kabilah itu, ada ya Rasul, tapi dia anak kecil ya Rasul, dia anak kecil ya Rasul. Kata Rasul, angkat dia jadi imam. Kalau memang dia adalah orang yang paling fasih bacaannya, nggak ada masalah. Jadi kalau kemudian dia masih muda, masih sekolah, kalau paling fasih bacaannya, maka dia berhak. Baru yang kemudian adalah orang yang alim, orang yang faqih, orang yang berilmu. Baru kemudian orang yang kemudian yang pertama kali dia hijrah ke tempat itu. Nah, baru yang lainnya. Nah, ini kaidah ya dalam sunnah Nabi, dan alhamdulillah ya. Nah, maka kalau kemudian imam bacaan Al-Fatihahnya nggak tepat, ya kalau memang kita udah terlanjur ikut dalam jemaah itu, bacaan imamnya nggak tepat gitu ya, kita udah terlanjur, kita udah masuk di saf itu, jangan bubar, bertahan. Nggak boleh kita bubar di saf itu. Tapi nanti pengurus masjid ingatkan dengan santun, dengan baik, dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, ingatkan, Pak, tadi bacanya ada yang salah. Jangan ingatinnya rame-rame, jangan. Ya pribadi, face to face gitu ya, ingatkan dengan santun ya, nasihatkan dengan baik. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya Ustaz, bagaimana menghadapi orang-orang yang mempermainkan hal-hal yang sakral seperti mempermainkan Nabi? Nah, ini adalah akbarul kabair. Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan ini adalah akbarul kabair, adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ya. Di kitab Aqidatul Tauhid yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan tentang perkara nawakhid as-sahadatain. Perkara yang beliau katakan dengan perkara yang akan membatalkan syahadat. Perkara yang akan membatalkan syahadat. Kalau dia nggak bertaubat, maka dia kafir di hadapan Allah. Di antara perkara itu kata Nabi kita SAW, dan para ulama menjelaskan, yaitu manistahza'a min dini Rasulullah SAW, itu barang siapa yang mengejek, menghina apapun yang datang dari syariat Allah atau dari nabinya, ya, atau kemudian dari perkara-perkara syariat. Hari ini viral di berbagai sosial media orang yang mempermainkan azab neraka. Ini orang bodoh ini. Dia liput di sosial media, di Facebook atau dimanapun, oh ini neraka hari pertama, oh neraka ini saya lagi, masya Allah. Ini orang bodoh, dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka dipermainkan, Pak. Kita ini makhluk yang lemah, Pak. Kita kalau dibandingkan malaikat, kita ibarat debu yang berterbangan. Tapi antum tahu kan malaikat Jibril, ketika dia melewati neraka, kata Nabi kita, Jibril itu seperti karpet yang usang. Kenapa? Karena saking takutnya dengan neraka. Mikail, malaikat yang jauh lebih besar daripada Jibril. Mikail itu, Pak, Nabi kita pernah nanya kepada Jibril tentang Mikail.
Kata Nabi kita, ya Jibril, lam ara Mikail dhahikan. Wahai Jibril, aku nggak melihat kenapa Mikail itu nggak pernah tersenyum. Kenapa dia nggak? Setiap aku lihat Mikail itu wajahnya ketakutan. Kenapa Mikail itu? Kata Jibril, semenjak Allah ciptakan nerakanya dan Mikail melihat neraka itu, sejak itu Mikail udah nggak pernah lagi tersenyum. Ini ada orang-orang bodoh yang kemudian dia permain-main neraka. Oh, ini neraka hari pertama, ya Allah. Ya billahi min adzabin nar. Ya, ini kerusakan ya. Jangan ikut-ikutan, Pak. Jangan ikut-ikutan. Ya, sampaikan ke anak-anak, kalau anak-anak kita udah telanjur nonton yang begituan, nah ini kebodohan. Ini kebodohan yang dipertontonkan. Kita bahaya, Pak. Kalau bapak-bapak insya Allah nggak bakal ikut-ikutan deh. Tapi kadang-kadang anak-anak hari ini kan zaman ketika tontonan menjadi tuntunan. Kalau kita lihat ada kebobrokan moralitas anak bangsa terjadi hari ini, ya, itu karena pola pikir mereka itu dirubah oleh tontonan yang mereka lihat. Makanya hati-hati kalau anak dibebaskan main handphone gitu. BPS itu pernah memuat sebuah data kepada kita. Anak-anak usia dini 0 sampai 4 tahun, 4 sampai 6 tahun, usia dini itu 0 4 tahun, 4 sampai 6 tahun, itu 33,44% terpapar kecanduan gadget. Anak usia dini. Kemana orang tuanya? Dibebaskan. Makanya rata-rata anak yang kecanduan handphone itu karena orang tuanya juga kecanduan handphone. Itu jawabannya. Karena orang tua nggak mau repot, anaknya nangis. Ketika anak usia 2 tahun, 3 tahun nangis, itu yang dia butuhkan kehangatan, pelukan ibunya. Itu yang dia butuhin. Tapi orang tuanya nggak mau repot, anaknya nangis. Nah, handphone nih, tuh tonton tuh, Upin Ipin apalah tidaknya. Anaknya ketawa. Ketika anakmu ketawa senang dengan handphone, kabar buruk bagimu. Anakmu usia dini itu dia senang dengan handphone, ketawa dia, nggak ada pelukanmu di situ, kabar buruk bagimu. Kata para ulama kita akan hilang sebuah konsep pendidikan yang disebut dengan ta'liful qulub. Apa makna ta'liful qulub? Sentuhan hati itu hilang. Kalau itu hilang sentuhan hati itu hilang pada pendidikan anak di usia dini. Kabar buruk bagimu adalah nanti ketika engkau tua akan terjadi namanya hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan. Makanya wajar kalau ada anak hari ini orang tuanya udah tua sakit-sakitan, anaknya cuek aja anaknya. Nggak peduli. Kenapa? Karena di masa kecil dia nggak dipeduli sama orang tua. Hati-hati gitu. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai di masa tua kita. Ini Nabi kita ingatkan tentang perkara ini kepada kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perkara-perkara yang akan merusak rumah tangga. Barakallahu fikum. Selanjutnya Ustaz, Pak Ustaz, apakah seorang biasa bisa menjadi wali Allah dan orang yang menjadi wali Allah tidak akan bisa keluar jadi wali Allah sampai mati? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Nah, ya, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya wali Allah yang sesungguhnya. Ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makna waliullah itu adalah orang yang dekat dengan Allah, dan semua orang bisa dekat dengan Allah. Ukuran orang dikatakan wali nggak dilihat dia dari garis keturunan siapa, bukan itu ukuran. Ukuran orang jadi wali itu nggak dilihat dari kemudian dari mana kehormatan yang dia lakukan atau amalan yang dia lakukan. Tapi ingat, ukuran waliullah itu tergantung amalan solehnya, amal seseorang. Jadi kalau ditanyakan apakah orang biasa bisa jadi waliullah, maka jawabannya bisa. Kalau dia beriman kepada Allah, kalau dia istiqomah dengan tauhid, mengamalkan sunnah Nabi, maka semuanya bisa jadi wali Allah. Ukurannya adalah ketakwaan dia kepada Allah, bukan kemudian perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Oh dia anak si fulan, oh dia garis keturunan si fulan, oh dia berdarah biru, darah merah, darah apal. Maka bukan itu ukurannya. Ukuran orang dikatakan wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, ya, maka adalah kata para ulama kita, yaitu orang-orang yang kemudian mereka bertauhid kepada Allah dan istiqomah dengan sunnah Nabi yang mulia. Ini ukurannya. Ya, maka di antara bentuk karakter orang-orang jahiliyah, mereka berbangga-bangga dengan keturunan. Karakter jahiliyah mereka berbangga-bangga dengan keturunan. Maka Nabi pernah ingatkan kepada putri tercintanya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ya Fatimah, wahai Fatimah, kata Nabi, ya, man batta'a amaluhu lam yusyrik nasabuhu. Wahai Fatimah, kata Nabi, barang siapa yang lambat amalannya, maka nggak bisa dipercepat oleh nasabnya. Nabi sedang bicara kepada putrinya, kalau engkau ini Fatimah nggak bisa beramal soleh, maka ayahmu ini seorang nabi nggak bisa menyelamatkan kamu dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kau
Kalau Nabi saja bilang sama putrinya seperti itu, bahwa semua orang itu dilihat dari amal solehnya, maka tentu manusia hari ini juga menjadi ukuran yang sama. Bahwa kalau ditanyakan apakah ketika manusia biasa bisa jadi waliullah, bisa. Kalau mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka mereka akan dapatkan sebuah karomah, kemuliaan dari Allah. Ya. Dan ingat, waliullah itu sifatnya dia tidak perlu memproklamirkan dirinya. Nggak ada wali yang memproklamirkan dirinya. Orang-orang dulu Pak nggak ada, para sahabat, para tabi'in dan mereka semua adalah waliullah, nggak pernah mereka, oh nih saya waliullah, nggak ada. Nggak ada orang dulu yang memproklamirkan dirinya. Bahkan mereka nggak sadar kalau mereka itu waliullah, nggak sadar. Ya, maka ingat ya, yang harus kita laksanakan beriman kepada Allah, beramal soleh. Dan apakah kemudian waliullah itu kalau dia udah menjadi waliullah kemudian dia nggak bisa keluar? Maka ini perkara yang kemudian tidak tepat. Kenapa? Karena ingat, waliullah itu manusia biasa. Dan sifat keimanan yang Allah berikan adalah, iman itu adalah yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Sewali apapun dia, ingat dia tidak maksum. Apa itu maksum? Terjaga dari dosa. Satu-satunya manusia yang maksum itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang lain. Kemaksuman telah wafat seiring dengan wafatnya Rasulullah. Ingat ini. Kemaksuman sudah tidak ada seiring dengan wafatnya Rasulullah. Maka kalau kemudian kita mencintai ada seorang wali yang kita anggap wali, atau seorang kiai, atau seorang habaib kita cinta, ya kita cinta kepada dia. Tapi ingat, makomnya dia kita nggak boleh berlebih-lebihan dalam menghormati dia. Ya harus sesuai dengan kadar manusiawinya. Ini akidah yang harus kita pahami. Hormati dia, muliakan dia. Dia guru kita, dia imam kita, hormati dia. Ya, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Nah, kadang ada orang menghormati para wali kayak nyembah Tuhan gitu. Ini yang nggak tepat. Nah, ini kaidah ini yang akan merusak akidah kita. Ya, maka hormati. Ya, maka ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum. Maka kalau dia udah wali, apakah kemudian dia bisa tak kemudian dia keluar? Bisa. Kalau dia bikin dosa, maka boleh jadi perkara ketika imannya kurang. Iman itu naik dan turun. Udah nggak ada manusia yang maksum setelah Rasulullah. Hanya Rasul satu yang maksum, yang terpelihara dari dosa, yang nggak punya dosanya Rasulullah. Ya, adapun yang lain, siapapun dia, maka dia pasti punya dosa. Ya, jadi nggak ada yang maksum. Bahkan maaf ya, yang namanya maksum saja belum tentu dia maksum. Ada namanya maksum Pak? Ya Pak. Pasti dia nggak maksum juga ya. Ya gitu. Apalagi kita semuanya ya. Maka insya Allah. Saya punya teman namanya maksum masalahnya. Ya. Nah gitu. Dan saya bilang antum nggak maksum ya. Tapi ini doanya orang tua yang ngasih doa agar anaknya mungkin terjaga ya dari perkara-perkara dosa. Ini doanya orang tua ya. Ini adalah nama yang baik insya Allah. Nah, barakallahu. Yang terakhir Ustaz, bagaimana hukum daripada orang yang meminta dipercepatkan ajalnya? Insya Allah. Kalau alasannya syar'i, maka itu dibolehkan. Kata para ulama, sesakit apapun kita, separah apapun sakit kita, nggak boleh kita minta mati. Minta mati itu haram hukumnya. Atau dalam bahasa minta ajal dicepatkan itu nggak boleh. Tapi ada sebuah doa Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang belum mengatakan dalam beberapa riwayat yang sahih belum mengatakan bahwa apa? Ya Allah, matikan aku. Ya, matikan aku kalau memang kematian itu baik bagiku. Lau kana khairan min, ya Allah, matikan aku, wafatkan aku kalau memang kematian ini baik bagiku. Dan hidupkan aku kalau memang kehidupan ini baik bagiku. Jadi minta keputusan Allah. Jadi jangan Allah, ini sakit parah banget nih, udah matiin aja deh, nggak boleh. Ya Allah nih kayaknya hidup sulit banget nih, aku miskin banget nih, udah matiin aja deh, nggak boleh, haram. Tapi bilanglah, ya Allah, hidupkan aku jika memang kehidupan ini baik bagiku ya Allah. Dan Engkau yang Maha tahu ya Allah. Tapi matikan aku, wafatkan aku ya Allah. Kalau memang wafat ini, mati ini baik bagiku. Jadi minta Allah yang memutuskan. Nah, maka perkara ini kata para ulama, maka ini dibolehkan kalau kita minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amsat barakallahu fikum. Baik jemaah semuanya, alhamdulillah selesai kajian kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang Allah ridhai. Amin. Ya, dan kita selalu berharap, kita berdoa setiap kali kita bertemu di majelis ilmu. Amin. Ya, maka mudah-mudahan Allah ketika hari ini kita dikumpulkan di Masjid Miftahul Jannah. Ini masjid yang sangat indah, namanya bagus. Miftahul Jannah, kuncinya surga.
Mudah-mudahan kunci surga itu bisa kita dapatkan. Amin. Ya, kita rajin-rajin datang ke Miftahul Jannah. Mudah-mudahan Allah benar-benar ngasih kunci kepada kita. Sehingga nanti pertemuan kita tidak berakhir di sini, tapi mudah-mudahan nanti pertemuan kita nanti berakhirnya di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Setiap kali bertemu dengan jemaah, ya, antum bertemu dengan teman-teman, doakan sahabat-sahabat kita. Ya, doakan sahabat kita tanpa sepengetahuan dia, nggak usah dia dikasih tahu. Doakan dia. Ketemu dengan teman-teman, dengan jemaah, dengan para pengurus, doakan. Malaikat janji, kata malaikat, kalau kita sering mendoakan orang lain, maka malaikat setia mendoakan kita. Saya minta waktu 2 menit saja. Ada satu kisah yang harus, ini kisah nyata. 2 menit saja teman-teman. Kisah ini saya sampaikan supaya antum setia duduk di majelis ilmu ini. Ya, ini kisah nyata. Ada seorang ikhwan dia kena sihir, kena santet. Kisah nyata ini. Dia kena sihir, dia kena santet. Ketika dia kena sihir, dia kena santet, akhirnya dia melakukan ruqyah mandiri. Dia meruqyah diri dia sendiri. Dia tahajud, dia baca zikir pagi petang, dia baca Al-Baqarah, semuanya dia baca. Nggak sembuh-sembuh. Dia datang kepada para ustaz. Ada ustaz dari lulusan Madinah, Mesir, dia datang minta diruqyah. Diruqyah sama ustaz itu nggak sembuh juga. Luar biasa sihirnya, santetnya luar biasa. Tiba-tiba orang itu kemudian dia rajin duduk di majelis ilmu, rajin duduk di majelis ta'lim. Dan dengan izin Allah, ketika dia duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ta'lim, jinnya keluar jinnya. Dia kaget, ya Allah. Ternyata jin itu nggak kuat dengerin kajian ilmu. Jin nggak kuat dia nggak kuat dengerin Al-Quran, As-Sunnah, kajian tauhid, kajian yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Saya nggak kuat jin itu, keluar jin itu. Maka Masya Allah, ini kisah nyata ini, ada orangnya. Ya. Dan sejak itu orang ini dia marah kalau dia lagi duduk di majelis ilmu, terus ada orang yang ngobrol, marah dia. Dia bilang, antum jangan ngobrol, kata dia. Lihat itu majelis ilmu, dengarin. Kalau antum tahu penderitaan saya, dia bilang gitu. Kalau antum tahu penderitaan saya ketika saya kena sihir, antum nggak mungkin main-main di majelis ilmu ini. Ini majelis yang sakral ini, kata dia. Tahukah kita, kata dia, kita duduk di majelis ilmu, ya di Sahih Bukhari. Kita duduk di majelis ilmu, khaffathumul malaika. Kalau kalian duduk di majelis ilmu, itu malaikat turun, malaikat menaungi kalian, dijaga malaikat itu. Terus malaikat ketika malaikat dekap kita tuh, malaikat itu mendekap kita semuanya, dia doa, ya Allah, orang ini jaga, ya Allah. Didoain oleh malaikat. Itu yang bikin jin itu nggak betah untuk kemudian dia hinggap di tubuh orang-orang yang kemudian penuntut ilmu. Ini majelis yang sakral, majelis yang dimuliakan oleh Rasul dan para sahabatnya. Makanya saya berharap kepada antum semua, duduklah di majelis asatis manapun. Ketika tegak majelis ilmu di muka bumi, duduk. Sepanjang yang dibahas adalah Al-Quran, As-Sunnah, din, agama, ini duduk, setia duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu, ini adalah majelis kemuliaan. Dan penuntut ilmu itu, Pak, reuninya itu di surga. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan jalan surga, jalan ilmu. Allah tetapkan. Artinya kalau ada orang yang jauh dari majelis ilmu, makin jauh surga bagi dia. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan ilmu, maka dia meniti jalan untuk menuju surga. Allah yang menetapkan jalan surga, jalan ilmu. Maka jemaah, mari kita terus ramaikan majelis ilmu kita. Ya, mudah-mudahan Allah tidak hanya mempertemukan kita di masjid ini, tapi mudah-mudahan Allah mempertemukan kita nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup kajian kita, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.